Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Anak-anak kelas 2 SDIT Salsabila 2 kelas MAN. Pak Guru Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kalian. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di tema 7 dengan muatan pelajaran yakni bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian nanti kita juga akan menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan maupun tulisan. Nah, apa itu fabel? Fabel adalah dongeng tentang binatang. Tokoh yang ada dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Fiksi artinya bukan cerita yang sebenarnya atau dibuat oleh pengarangnya. Fabel juga disebut sebagai dongeng tentang hewan. Nah, berikut ciri-ciri fabel apa saja? Yang pertama yakni menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kemudian yang kedua, bahwa fabel itu memiliki alur cerita. Yang ketiga, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Dan yang keempat, fabel itu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi ada sebuah pesan yang disampaikan di dalam fabel ataupun kisah tentang hewan tersebut. Nah, langkah-langkah memperagakan fabel, bagaimana langkah-langkahnya? Berikut langkah yang pertama, kalian harus buat kelompok yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. Setelah membuat kelompok, kalian harus memahami peran setiap tokoh. Orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara di cerita tersebut atau di cerita fabel tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, mintalah temanmu yang lain menjadi narator. Apa itu narator? Yaitu orang yang membacakan fabel atau orang yang membacakan cerita. Kemudian yang keempat, sebelum tampil, berlatihlah terlebih dahulu agar isi fabel dapat tersampaikan dengan baik sehingga pesan-pesan kebaikan di dalamnya dapat diserap dan diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada unsur-unsurnya, unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel adalah unsur yang membangun cerita sehingga dapat menentukan isi fabel serta dapat menceritakan kembali isi fabel. Apa saja unsurnya? Nama tokoh atau jenis hewan yang ada dalam fabel, misalnya seperti kelinci, buaya, harimau, dan lain sebagainya. Kemudian sifat setiap tokoh, bagaimana sifatnya, baik, serakah, atau mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Ataupun entah itu sifat sifat yang baik ataupun sifat yang buruk. Kemudian peristiwa penting yang terjadi dalam fabel, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Apakah pesan itu mengandung kebaikan ataukah mengandung hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana menemukan isi fabel? Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Tokoh ceritanya adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Oleh karena itu, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk menemukan isi fabel, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh ya. Kita baca dengan sungguh-sungguh. Setelah dibaca dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa mencatat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel. Kemudian jangan lupa unsur yang ketiga, yakni mencatat sifat tokoh dalam fabel. Bagaimana sifat tokoh tersebut ya. Kemudian yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi
atau dialami oleh tokoh ataupun yang menjadi peran di dalam fabel tersebut, dan tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Inilah kita bisa menemukan fabel kalau kita bisa memahami 5 hal ini. Nah, di dalam fabel juga ada kata sapaan anak-anak ya. Kata sapaan dalam fabel adalah kata yang digunakan untuk menyapa ataupun menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, setelah tadi ada kata sapaan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada fabel. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar ya. Hewan apa saja yang ada di gambar, kemudian kegiatan yang dilakukan dalam gambar, kemudian ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar tersebut. Inilah yang harus kita perhatikan dalam fabel ataupun cerita hewan. Nah, demikian anak-anak tentang fabel pada kegiatan kita kali ini ya. Jadi fabel itu adalah merupakan kisah tentang hewan, yang mana kisah itu ataupun cerita itu bukanlah cerita yang nyata atau disebut dengan fiksi, hanya khayalan belaka sesuai dengan keinginan pengarangnya. Oke, tetap semangat belajar, istiqomah dalam beribadah, jangan lupa bantu orang tua di rumah. Semoga semuanya semakin soleh dan soleha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.